Selamat pagi, siang, ataupun malam. Kami dari grup 8 Pips hari ini akan membuat presentasi tentang statistika. Jadi, apakah itu statistika? Statistika adalah metode atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menginterpretasi, dan menganalisa data. Biasanya, data yang dikumpulkan dalam statistika berupa angka-angka. Ada 3 contoh statistika, yaitu modus, median, dan mean. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data. Median merupakan nilai tengah yang terdapat pada sebuah data. Sedangkan untuk mean sendiri merupakan nilai rata-rata dari sebuah bilangan yang mewakili dari sekumpulan data tersebut. Selanjutnya mengenai istilah-istilah dalam statistika. Yang pertama itu adalah datum atau informasi yang diperoleh dari pengamatan. Yang kedua adalah data atau kumpulan-kumpulan dari datum. Yang ketiga adalah statistik atau metode pengumpulan data. Yang keempat itu adalah variabel atau ciri dari sebuah objek. Yang kelima adalah probabilitas atau nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian secara acak. Dan yang terakhir adalah hipotesis atau anggapan dasar untuk alasan pemutaraan pendapat yang kuat. Selanjutnya, istilah-istilah dalam statistika yakni populasi yang berarti keseluruhan pengamatan yang menjadi suatu pusat perhatian. Parameter yakni karakteristik numerik dari populasi. Selanjutnya terdapat sampel dan sampling, di mana sampel berarti himpunan bagian dari populasi, sedangkan sampling berarti proses pemilihan sejumlah objek atau individu dari kelompok atau populasi. Kemudian terdapat survei dan sensus, di mana survei merupakan kegiatan mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengamati sebagian elemen dari populasi, sedangkan sensus seluruh elemen dari populasi. Tujuan penggunaan ilmu statistika dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa. Yang pertama, untuk membuat deskripsi atau juga menjelaskan data mengenai populasi yang sedang diselidiki. Yang kedua, untuk membantu dalam membuat estimasi nilai yang tidak diketahui berdasarkan data yang dapat dianalisis. Selanjutnya ada 2 tujuan statistik lagi selain yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu untuk membuat estimasi tentang suatu akibat hipotesis yang diterima. Estimasi tersebut yang nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Serta yang terakhir adalah untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih kecil, supaya lebih mudah dipahami. Semua data-data yang kita lihat dalam berita dan artikel diumumkan ke kita, data tersebut diolah dulu melalui ilmu statistika. Nah, dengan itu, apa aja itu manfaat ilmu statistika? Dengan adanya statistika, kita dapat melihat beberapa hal. Di antaranya adalah, pertama, penyediaan data yang kredibel. Kedua, analisa data yang tepat. Ketiga, interpretasi data yang tepat. Keempat, kesimpulan yang logis dan faktual. Kelima, prediksi yang tepat untuk masa mendatang. Dan keenam, membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Beberapa gunanya statistika adalah sebagai alat kontrol kualitas atau quality control, yaitu alat kontrol kualitas sebuah populasi data. Contohnya untuk mengontrol kualitas dalam pengawasan untuk berbagai macam variabel, seperti variabel tidak efektif, variabel tidak tentu, variabel tidak berfungsi, dan sebagainya. Selain itu, data yang diperoleh dari ilmu statistika dapat membantu dalam pemecahan masalah, yaitu contohnya menghindari risiko yang terdapat dari keputusan yang tidak baik, yaitu juga membantu kita untuk berencana lebih baik untuk masa depan. Sekarang, saya akan menunjukkan penerapan statistika dalam pemrograman. Dengan bantuan komputer, kita dapat memproses data dengan 1. Lebih cepat, dan 2. Lebih akurat. Misalkan, kita memiliki data dari sebuah kuesioner mengenai berapa kali mahasiswa teknik informatika 2021 makan dalam sehari. Kita ingin mengetahui rata-rata dari data tersebut. Saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk mencari rata-rata dari data tersebut.
Cukup dengan menggunakan fungsi np.min, saya dapat menemukan rata-rata dari data tersebut. Tentunya, kita bisa mencarinya sendiri, tetapi dengan bantuan komputer, tidak dapat menemukan nilai rata-rata data tersebut dengan mudah dan akurat. Di sini akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa program R terhadap ilmu statistika. Jadi hal yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus punya atau mempunyai sebuah aplikasi yang bernama RStudio yang merupakan platform khusus atau resmi untuk bahasa R. Dan di sini kita akan mengambil contoh masalah-masalah yang bisa diukur atau dihitung oleh ilmu statistika. Contohnya adalah kita mempunyai variabel, kita namakan penghasilan. Oke, begini. Dan di sini kita akan mengambil fungsi atau menerapkan sebuah fungsi yang kita sebut sebagai R0. Di R0 itu random normal, di mana kita mengolah bilangan random atau acak. Dan di dalam fungsi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu adalah jumlah data, mean, dan yang terakhir itu adalah standar deviasi atau perbedaan dari data satu ke data yang lainnya. Jadi saya akan mengambil sampel. Yang pertama jumlah datanya kita ambil sebagai jumlah orang atau pegawai yang menerima gaji. Jadi saya akan beri nilai 1000. Oke, yang kedua adalah penghasilan setiap orang atau setiap pekerja. Kita ambil 3 juta. Dan yang terakhir adalah standar deviasi atau perbedaannya. Mari kita ambil 250.000. Oke, di sini kita sudah selesai memasukkan bilangan-bilangan tersebut, dan step selanjutnya atau langkah selanjutnya adalah kita run. Kita jalankan dengan menekan tombol enter. Oke, di sini sudah masuk. Yang selanjutnya, apabila kita ingin melihat di layar ini semua data tadi sudah diolah oleh fungsi ini, dan di sini belum ditampilkan hasilnya, dan saya ingin mencoba untuk menampilkan. Yang pertama, kita coba tampilkan 6 data pertama. Jadi kita ketik head di sini dan kita masukkan variabel yang tadi penghasilan dan kita enter. Oke, di sini sudah ada 6 data pertama, dan apabila kita ingin melihat 6 data terakhir, kita ketik tail, kita masukkan variabel dan kita enter, dan ini keluar 6 data terakhir. Dan apabila kita ingin melihat semua data, kita tinggal ketik variabelnya saja tanpa menggunakan fungsi kedua tadi, dan semua data sudah keluar di sini. Oke, selanjutnya dan yang terakhir saya ingin menunjukkan bagaimana memvisualisasi atau menggambarkan semua data tadi ke dalam diagram batang atau histogram. Jadi kita tinggal ketik fungsi histogram di sini dan kita masukkan lagi variabelnya dan enter. Oke, di sini kita sudah mendapatkan visualisasi data yang tadi kita masukkan. Sini adalah diagram batang dari orang-orang yang mendapatkan penghasilan dan perbedaannya. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah materi. Selebihnya terima kasih.